Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ini, saya akan membahas materi tentang komunikasi politik. Komunikasi politik berasal dari kata komunikasi dan politik. Istilah komunikasi atau communication berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Jadi, jika kita sering mendengar kata komunis, maka sebenarnya artinya adalah sama. Dari kata ini, kemudian muncullah kata communicare yang berarti membuat sama atau to make common. Apa yang dimaksud dengan membuat sama? Nah, di dalam proses komunikasi, inti dari komunikasi ialah adanya persepsi atau makna yang sama antara komunikator dan komunikan. Jadi, jika seorang komunikator menyampaikan pesan, lalu pesannya dimaknai sama oleh komunikan atau halayak, maka komunikasinya berlangsung secara mampus atau efektif. Ini berlaku untuk semua bidang komunikasi, termasuk komunikasi politik. Misalnya, saat presiden menyampaikan sebuah pesan kemudian dipahami secara sama oleh halayak dan masyarakat luas, maka komunikasi presiden berlangsung secara efektif. Selanjutnya, pengertian politik. Istilah politik bersumber dari kata polis dari bahasa Yunani yang berarti kota atau negara kota. Dari situ ada kata turunannya, misalnya polits yang artinya warga negara. Karena itu, jika kita berbicara politik, maka tidak akan jauh-jauh dari kata negara, pemerintah, atau warga negara. Tetapi yang paling populer adalah kekuasaan. Karena faktanya, jika orang berbicara politik, itu pasti berbicara tentang kekuasaan. Salah seorang ilmuwan politik, misalnya Harold de Lasswell, mendefinisikan politik dengan who gets what, when and how. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Nah, apanya itu jelas adalah kekuasaan. Misalnya dalam konteks pemilu di Kabupaten Sumbawa. Siapa nantinya yang akan menjadi Bupati Sumbawa hanya yang meraih kekuasaan. Apakah itu pasangan 01 atau pasangan 02? Kapan? Nanti pemilihannya di bulan Desember. Bagaimana caranya? Ialah dengan pemilu itu sendiri. Nah, apa ada perebutan kekuasaan tanpa pemilu? Jelas ada. Di negara-negara yang tidak demokrasi misalnya. Di negara-negara kerajaan seperti Inggris, di mana peralihan kekuasaan terjadi secara turun-temurun, mulai dari bapaknya menjadi raja hingga anaknya dan seterusnya. Selanjutnya adalah definisi dari komunikasi politik. Salah satunya adalah definisi yang disampaikan oleh Profesor Mawardi Rauf, yaitu penyampaian pesan-pesan yang bersirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Jadi penekanannya di sini adalah pesan dan aktor. Kedua-duanya ialah berkaitan dengan politik. Kemudian definisi yang kedua disampaikan oleh Brian McNair. Dia adalah seorang penulis buku Introduction to Political Communication. McNair sendiri menyebut komunikasi politik, purposeful communication about politics, komunikasi yang bertujuan tentang politik. McNair menyebut komunikasi politik meliputi 3 hal. Yang pertama, segala bentuk komunikasi yang disampaikan oleh para politisi atau aktor politik. Jadi penekanannya kepada siapa yang menyampaikan. Yang kedua, kebalikannya. Pesan yang disampaikan kepada aktor politik meskipun bukan oleh politisi, misalnya oleh para pemilih, oleh para kolumnis di media massa, atau mahasiswa yang sengaja datang ke DPR untuk menyampaikan pesan kepada komisi di DPR. Itu dikatakan pesan politik meskipun mahasiswa bukan politisi. Dan yang ketiga, komunikasi tentang aktor-aktor politik dan aktivitas mereka yang diberitakan di media massa, entah menjadi laporan berita ataupun editorial. Jika kita melihat dan membaca di media massa, banyak sekali ulasan tentang kegiatan-kegiatan dari aktor-aktor politik seperti anggota DPR, presiden, dan sebagainya, itu juga termasuk komunikasi politik. Jadi, Brian McNair ini melihat proses komunikasi politik atau komunikasi politik ini secara lebih luas. Oke, sekian video pertemuan kali ini. Thank you for watching. Stay tuned to get more education about political communication.